Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, kapanpun kalian akses video pembelajaran ini, saya ucapkan selamat yang artinya kalian berarti sudah siap untuk belajar, mendengarkan, dan mencatat beberapa bagian penting dari video pembelajaran ini. Oke, ini merupakan video pembelajaran bagian kedua. Ya, setelah sebelumnya kita ketemu di part 1 sesi sinkronus. Saya akan mengingatkan kembali bahwa kompetensi dasar dari bab ini itu adalah di bagian pengetahuan, itu siswa mampu menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Lalu di bagian keterampilan, kompetensi dasar yang perlu dicapai setelah belajar ini adalah memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi dan timbulnya permasalahan sosial. Ya teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh di bagian part 2 ini, kembali mengingatkan bahwa kita harus tahu dulu apa yang menjadi pengertian dari masalah sosial. Di sini ada seorang ahli namanya Arnold Roos. Dia menyatakan bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu bertanggung jawab atas kesulitan mereka. Nah, situasi itu dapat diubah. Ya, ahli berikutnya, Sujono Sukamto, dia menyatakan bahwa masalah sosial itu merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Kehidupan manusia itu tidak pernah lepas dari masalah. Namun kita akan bedakan, ya, masalah yang dimaksud masalah apa nih? Apakah itu masalah individu atau itu termasuk ke dalam masalah dalam lingkup yang lebih luas atau masalah sosial. Nah, untuk kita bisa mengatasi masalahnya, langkah awalnya itu kita harus bisa memahami dulu apa yang menjadi masalah. Begitu. Masalah itu adalah sesuatu yang mengacu kepada sebuah kondisi, situasi atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, sulit, atau tidak benar. Jadi kalau kita mendengar kata masalah, itu intinya bahwa kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Lalu kata sosial itu mengacu kepada masyarakat, yaitu hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Jadi apabila dua kata itu digabungkan, bisa dikatakan bahwa masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Ada dua elemen penting terkait dengan definisi masalah sosial. Elemen yang pertama adalah elemen objektif. Elemen objektif menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Kondisi sosial disadari melalui pengalaman hidup kita, media, dan pendidikan. Kita bertemu dengan peminta-peminta yang terkadang datang dari rumah ke rumah. Kita menonton berita tentang peperangan, tentang kemiskinan, dan human trafficking atau perdagangan manusia. Kita membaca di berbagai media surat kabar bagaimana orang kehilangan pekerjaannya. Nah, kondisi sosial ini secara objektif berbahaya bagi masyarakat. Kondisi ini benar-benar nyata terjadi atau pernah dialami oleh masyarakat. Pengalaman yang berbahaya ini bersifat universal dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Sementara itu, elemen yang kedua yang disebut sebagai elemen yang subjektif, maksudnya adalah masalah sosial menyangkut pada keyakinan bahwa kondisi sosial tertentu berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Kondisi sosial ini misalnya contoh kejahatan, ada penyalahgunaan obat atau
pencemaran lingkungan, polusi begitu ya. Nah, bisa saja kondisi sosial yang tadi disebutkan itu tidak dianggap oleh masyarakat tertentu itu sebagai masalah sosial. Jadi masyarakat tertentu menganggap itu bukan masalah sosial, tetapi bagi masyarakat yang lain kondisi itu dianggap sebagai kondisi yang sudah mengurangi kualitas hidup manusia. Nah, berdasarkan dua elemen tadi, elemen objektif dan subjektif, jadi bisa dikatakan bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya dan bagi masyarakat itu juga harus diatasi. Begitu. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan dua elemen masalah sosial yaitu elemen objektif dan elemen subjektif, maka ya dari masalah sosial itu, maksudnya dari definisi masalah sosial itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa penggunaan istilah masalah sosial itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi masalah sosial itu mengacu pada kondisi yang perlu dievaluasi sebagai sesuatu yang salah kenapa? Karena kondisi itu membahayakan manusia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa masalah sosial adalah kondisi yang sulit yang mempengaruhi tidak hanya satu orang tetapi sejumlah besar masyarakat. Jadi ini yang membedakan antara masalah individu dan masalah sosial. Jadi kalau ngomongin masalah sosial itu berarti melingkupi atau melibatkan sejumlah besar masyarakat. Poin yang ketiga yaitu bahwa definisi masalah sosial mengandung optimisme untuk dapat diubah. Masalah sosial merupakan istilah yang diberikan kepada kondisi yang kita anggap dapat diubah oleh manusia. Jadi misalnya kematian bukanlah masalah sosial gitu ya, tetapi peristiwa sekitar kematian dapat menjadi masalah sosial karena peristiwa-peristiwa itu dapat kita ubah. Jadi bukan kematian yang dapat diubah, tetapi peristiwa-peristiwa sekitar kematian itu yang dapat kita ubah. Jadi bisa dipecahkan begitu. Nah, terakhir, poin yang keempat itu menyatakan bahwa masalah sosial adalah sebuah keadaan atau kondisi yang harus diubah. Jadi untuk bisa mengubahnya maka harus ada suatu hal yang bisa dilakukan untuk mengubah hal tersebut. Begitu. Nah, jadi teman-teman, selain 4 hal yang perlu diingat di dalam definisi masalah sosial yang sudah didengarkan tadi, ada satu hal yang juga perlu diingat. Ini prinsip juga ya supaya kalian paham, yaitu bahwa hal-hal yang menjadi masalah sosial di suatu masyarakat tertentu itu belum tentu atau bisa jadi bukan menjadi sebuah masalah sosial di tempat lain. Karena masalah sosial itu bisa berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena bisa dipengaruhi oleh perbedaan nilai, terus perbedaan keyakinan akan pengalaman hidup, juga bisa jadi mungkin karena periode sejarahnya. Untuk contoh nih, tradisi minum teh di Inggris itu kurang lebih kalau kita lihat sejarahnya di abad ke-17 hingga abad ke-18 itu dianggap berbahaya bagi kesehatan dan dikategorikan dapat memiskinkan bangsa karena situasi saat itu. Tapi sekarang Inggris dikenal dengan tradisi minum tehnya pada sore hari. Jadi begitu ya. Baik, untuk penjelasan ini sampai sini dulu. Nah, kita akan lanjutkan di video part 3 yaitu pembahasan mengenai teori tentang masalah sosial. Oke, sampai sini dulu. Thank you. Sampai ketemu di sesi sinkronus. Tuhan memberkati.